Nah, begitu orang satu kotak mengatakan, oh dia ulama baik, udah zen, dia orang luar biasa, dia orang yang nggak pernah ngebohong, dia orang yang betul-betul baik. Seneng hati Imam Bukhari, nggak sia-sia jalan berbulan-bulan untuk menuntut ilmu hadis, mendapatkan ulama yang dipersaksikan oleh penduduk satu kota kalau itu ulama adalah orang baik. Akhirnya Imam Bukhari diantar ke rumahnya. Nah, begitu sampai di pintu gerbang halaman rumah, nah, Imam Bukhari sampai di situ belum sempat memberikan salam. Beliau lihat seulama lagi ngasih makan onta. Lagi ngasih makan onta. Dalam satu riwayat disebut, saudara, dia ambil itu rumput makanan onta, mau dikasih. Begitu onta memakan, dia tarik. Nah, setelah itu dikasih lagi. Begitu mau dimakan, dia tarik lagi, saudara. Imam Bukhari perhatiin, dan itu berulang-ulang. Akhirnya Imam Bukhari membatalkan maksudnya untuk belajar. Balik badan. Begitu balik badan, yang nganter tanya, Tuan, tadi kau minta diantar kemari kan mau ketemu. Katanya mau belajar ilmu dari dia. Kata apa jawab Imam Bukhari? Bagaimana aku mau belajar sama dia? Hari ini aku lihat dengan mata kepalaku, onta dibohongin sama dia. Kalau hari ini dia bohongin onta, siapa yang jamin besok dia nggak bohongi saya? Masya Allah. Padahal satu kota udah katakan itu ulama baik, ulama jujur, ulama bagus. Tapi hanya gara-gara ngebohong sama onta, nggak jadi Imam Bukhari belajar. Subhanallah. Artinya apa? Pantas Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang luar biasa dalam kitabnya, saudara. Sampai dibantu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang beliau sangat hati-hati mengambil riwayat hadis. Diperiksa dulu orangnya, dilihat dulu orangnya. Saudara, enggak main-main. Pantas kitabnya sampai saat ini bertahan. Pantas kitabnya menjadi ashahul kutub min ba'dil Qur'an. Sebagus-bagusnya kitab setelah Al-Quran, saudara. Luar biasa. Karena memang beliau memasukkan hadis ke dalam kitabnya, enggak main-main. Yang pertama, diperiksa dulu perawinya. Bagus, diambil itu hadis. Setelah diambil, enggak main taruh. Dia sholat dulu 2 rakaat, saudara. Satu hadis 2 rakaat beliau sholat. Sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ini hadis bagus apa enggak? Ini perawinya ini bagus apa enggak? Nah, kalau sholat istikharah 2 rakaat hatinya tenang, baru dimasukin ke dalam kitabnya. Hatinya enggak tenang, dia enggak masukin dalam kitabnya. Subhanallah. Nah, karena itu saudara, di zaman sekarang ini penting sekali cara-cara yang dilakukan oleh ulama salaf kita. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari tadi. Cari guru hati-hati, lihat perilakunya. Saudara, nggak sampai di situ, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ini saya ikut pengajian ini udah bener apa belum nih? Nah, hati tenang terusin, hati nggak tenang tinggalin, saudara. Nah, ini yang penting sekali. Nah, karena itu di zaman sekarang memang penuh dengan fitnah. Maka itu sebelum saya akhiri, saya ingatkan satu hadis. Nabi pernah mengatakan, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun 'alan nas sanawatun khadda'at." Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang kepada umat manusia ini satu zaman yang penuh penipuan dan kebohongan. Sanawatul khadda'at, tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kebohongan. Kenapa bisa begitu? Beliau mengatakan, yusaddaqu fihal kadzib. Pembohong di zaman itu dipercaya. Wa yukadzabu bihas shadiq. Sedangkan orang yang jujur enggak dipercaya. Enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Pengkhianat dikasih amanat buat mimpin, kan amanat tuh, saudara. Sementara wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang bagus bisa menjaga amanat, saudara, justru dikhianati, enggak dipercaya, enggak dikasih amanat. Kemudian beliau mengatakan wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan di zaman tersebut mulai berkicau para ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Marwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Ar-rajulu tafih fi amril ammah." Di riwayat yang lain, "As-safi yatakallamu fi amrin nas." Kata Nabi, ar-ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh, enggak tahu urusan umat, sok bicara soal umat. Nih Nabi yang katakan nih, ruwaibidah, saudara, enggak ngerti agama, sok bicara agama. Enggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir.
nggak ngerti urusan umat, sok bicara urusan umat. Jujur, sekarang banyak gak yang begitu? Oh, luar biasa. Nabi udah kasih kabar, saudara, 15 abad yang lalu. Kalau Nabi memberikan kabar sedemikian rupa, itu untuk agar kita meningkatkan kewaspadaan, agar kita jangan terjebak. Dan tolong diingat, kalau Nabi sudah menyampaikan kabar begitu, ini bukan ramalan. Saya nggak setuju kalau ada mengatakan ini ramalan Nabi, nggak bisa. Nabi bukan tukang ramal. Oh, ada yang bilang ini analisa Nabi, enggak. Nabi bukan seorang analis. Loh, kok ditolak? Yang namanya ramalan bisa benar, bisa salah. Yang namanya analisa bisa benar, bisa salah, saudara. Para profesor di perguruan tinggi hampir tiap hari melakukan analisa. Analisanya bisa benar, bisa salah. Ramalan juga bisa benar, bisa salah. Sedangkan yang Nabi sampaikan kepada kita mustahil salah. Enggak bakal salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Nabi udah kasih berita nih nanti bakal begini nih. Itu bukan ramalan, itu bukan analis. Bukan. Itu adalah khabarun nabawi. Itu merupakan berita kenabian dan itu merupakan dalilun min dalailin nubuwah. Itu merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu sekarang kita lihat, saudara, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang khianat dikasih amanat, yang mampu, saudara, amanat justru nggak dipercaya untuk diberikan amanat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, termasuk yang di TV yang teriak-teriak. Nggak boleh ada menafsirkan Al-Quran. Yang paham tafsir Al-Quran hanya Allah dan Rasul. Suruh dia ngomong mebeduk yang nggak bisa jawab. Kalau dia ngomong mebeduk nggak bisa jawab. Nah, kalau dia ngomong sama Ustadz Abdullah Jaidi, Ustadz Zaid Bahmid, Ustadz Taufik ngomong sama kita, ya kita bisa jawab. Kita keruak mulutnya. Ngomong seenaknya. Kalau ulama nggak boleh menafsirkan Al-Quran, berarti semua kitab tafsir mesti dibakar dong. Saudara, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi itu punya tugas menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tugasmu hai Nabi, tugasmu hai Muhammad, litubayyina, untuk kau jelaskan, linnas, kepada umat manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Artinya tugas pokok dan utama Nabi salah satunya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada umat manusia. Itu peran tugas Nabi. Nah, sekarang Nabi sudah tidak ada. Siapa yang mengambil peran tersebut? Al-ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Kewajiban ulama untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, untuk menjelaskan isi kandungan hadis Nabi, untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, agar umat tidak tersesat. Nah, jadi kalau ada yang ngomong begitu ngawur tuh, saudara. Udah mau caci maki ulama seenaknya, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi artinya, saudara, bahwa surat Al-Maidah ayat 51 tafsirnya terang benderang. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama salaf maupun ulama khalaf. Semua sepakat bahwa surat Al-Maidah ayat 51 salah satu ayat, bukan satu-satunya ayat. Salah satu ayat yang mengharamkan umat Islam untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin mereka. Nah, ini yang kita ingin ingatkan. Terus ada yang bertanya, nah, lalu kalau umat Islam tinggal di negeri kafir, apa enggak boleh dia mengangkat atau menyetujui, mendukung salah satu calon kafir sebagai pemimpin? Itu persoalan lain, saudara. Itu persoalan lain. Nah, kenapa saya katakan persoalan lain? Kita bukan bicara itu. Kita bicara di negeri muslim yang mayoritas muslim. Enggak boleh kita angkat orang kafir sebagai pemimpin. Tapi kalau ada muslim yang tinggal di negeri kafir, kemudian ada calon presiden di negeri kafir tersebut, ada dua. Yang satu ngancam, kalau saya menang semua masjid saya tutup. Yang satu lagi janji, kalau saya menang di sini bebas untuk bangun masjid. Kira-kira umat Islam mesti pilih yang mana? Ini urusan darurat. Kita tinggal di negeri kafir. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dan berlaku juga al-amal bi akhafid dororen, saudara. Itu persoalan lain. Nah, sekarang kalau kita bicara di Indonesia,
Ini Indonesia mayoritas muslim. Ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Luar biasa, ini yang ngomong begini nggak tanggung-tanggung. Profesor Doktor Kiai Haji. Luar biasa saudara, pimpinan ormas Islam. Kalau mau ngomong mikir dulu. Allah ciptakan otak nih di atas mulut. Maksudnya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ngomong baru mikir sama juga otak dengkul. Habis dia ngomong, dengkulnya mikir. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Saudara, kalimat tadi sangat berbahaya. Satu saudara. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau dikatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, besok anak-anak muda kita yang abangan akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya raya daripada jadi muslim tapi miskin melarat. Nah saya tanya, bahaya tidak? Itu ungkapan gak betul saudara. Itu ungkapan mengandung unsur pendangkalan akidah. Maka itu harus ditolak. Gak boleh kita berikan kesempatan sedikit pun untuk diterima di kalangan umat Islam. Jawaban yang kedua saudara. Yang kedua sekarang. Kalau ada yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Saudara, ini kalimat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mengandung unsur pembodohan umat. Kalau tadi pendangkalan akidah, kalau sekarang pembodohan umat. Loh kenapa? Saudara, coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Ini kalimat jahat ya saudara. Ini nggak mungkin keluar kecuali dari golongan orang yang di dalam dirinya ada hikit, bugut, hasad terhadap Islam. Dia benci, dia jahat, dia busuk terhadap Islam. Loh kenapa? Mari kita lihat, mari kita buktikan. Kok bisanya dia katakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus. Jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh dan pemalas. Giliran buat orang Islam dikasih sifat yang jelek-jelek. Jelek-jelek sifatnya saudara, korup, bodoh, pemalas, kurang ajar saudara. Kenapa saya katakan ini kalimat nggak mungkin keluar kecuali dari orang kafir atau munafik atau fasik atau sindik saudara. Nggak mungkin. Kalau dia orang beriman, kenapa kalimatnya tidak dibalik saudara? Lebih baik pemimpin muslim yang jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin kafir walaupun dia jujur, cerdas dan rajin sudah. Kenapa dia nggak balik itu kalimat? Ada apa itu kalimat nggak dibalik? Jawabnya karena dia benci sama Islam. Dia mau pojokkan Islam. Dia bugut, dia higit, dia hasad. Masya Allah itu. Dan yang berikutnya saudara, itu kalimat ingin memberikan kesan seolah-olah pejabat muslim jelek semua, buruk semua, bejat semua, semuanya korup, bodoh, pemalas. Seolah-olah pejabat kafir bagus-bagus. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah saya mau tanya jujur aja, pejabat muslim yang bagus banyak tidak? Yang rajin, yang cerdas, yang bertanggung jawab, banyak saudara. Nah sekarang jujur, pejabat kafir saudara yang busuk banyak tidak? Yang bejat banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak? Yang pemalas banyak tidak? Nah kenapa yang digambarkan kok pejabat muslim jelek-jelek, kurang ajar saudara? Enggak, saya enggak terima. Saya bicara begini bukan saya membela oknum pejabat muslim yang korup, enggak. Oknum pejabat muslim yang korup tangkap, jebloskan ke penjara saudara, bikin malu umat Islam. Bukan kita enggak bela mereka, cuman kita enggak terima kalau izul Islam wal muslimin saudara direndahkan orang. Ini kehormatan umat Islam, ini menyangkut kehormatan Islam. Nggak boleh seenaknya ada orang menjelek-jelekkan para pemimpin muslim, semuanya dipukul rata, jelek, bejat, busuk, terus kita diamkan, haram. Nah, kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh dan pemalas. Saudara, orang ini sedang melakukan perbandingan
antara pejabat muslim dengan pejabat kafir. Nah, kalau kita bicara perbandingan, ada ilmunya dan ada metodologinya. Ada yang disebut metodologi komparasi. Bahasa Arabnya disebut manhajul muqaranah. Nah, salah satu syarat untuk melakukan perbandingan, saudara, orang-orang barat mengatakan perbandingan yang sehat itu, perbandingan yang bagus itu harus apple to apple, saudara. Maksudnya apple to apple harus seimbang. Bandingin apel sama apel, jeruk sama jeruk, anggur sama anggur. Jangan apel dibandingin jeruk. Nah, itu bukan maunya, nggak sepadan, saudara. Jadi kalau bikin perbandingan tuh yang sepadan, yang seimbang. Nah, itu metodologi. Saya kasih contoh. Di Jakarta ada asinan. Di Bogor juga ada asinan. Nah, kita rasakan. Habis itu kita bandingkan. Kita ambil kesimpulan setelah saya rasakan. Ternyata asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Karena asinan lawan asinan. Oh, di Serang Banten ada duren. Di Medan Sumatera Utara juga ada duren. Sama-sama istimewa, manis. Kita rasakan. Setelah kita rasakan, kita bandingkan, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya cicipi, duren Serang lebih manis daripada duren Medan. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Duren lawan duren. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin lagi contoh, saudara. Di Bandung ada dodol, di Garut ada dodol. Sama-sama gurih, sama-sama legit. Setelah kita rasakan, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya cicipi dan saya rasakan, dodol Garut lebih legit daripada dodol Bandung. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Dodol lawan dodol. Kira-kira jelas gak nih? Jadi tadi asinan lawan asinan, duren lawan duren, dodol lawan dodol. Yang keempat, maaf, bukan saya mau ngomong kotor, maaf. Ada tai kucing. Kita mau bandingin sama tai ayam. Mana lebih bau? Kan mesti kita endus dulu. Nah, endus dulu, saudara. Habis kita endus, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya endus, tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Betul begitu, saudara? Nah, itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas gak? Boleh lanjut? Nah, sekarang yang kelima. Perhatikan baik-baik nih. Ini yang kelima nih. Ada profesor doktor. Dia mengatakan kepada publik, apa dia bilang? Setelah kami melakukan penelitian yang sangat cermat, melalui pengkajian-pengkajian ilmiah, dan melalui penelitian akademik yang dibantu oleh sejumlah profesor doktor dari berbagai universitas, dengan menggunakan laboratorium yang canggih, akhirnya kami sepakat mengambil kesimpulan, ternyata duren Serang lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya, ngawur enggak? Ngawur enggak? Lah kan profesor doktor. Ini yang ngomong profesor doktor, saudara. Saya mau tanya, ini pinter apa goblok? Jujur, pinter apa goblok? Ya pasti goblok, nama masa duren dibandingin sama tai. Maaf, saudara, saya bicara seperti ini, saudara, untuk supaya masyarakat lebih jelas kalau bikin perbandingan. Nah, sekarang mari kita lihat. Si profesor doktor tadi mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Lah, kok yang jujur dibandingin yang korup? Kok jujur dibandingin korup? Jujur lawan jujur dong. Korup lawan korup. Betul. Lebih baik pemimpin kafir asal pinter daripada pemimpin muslim tapi bodoh. Lah, kok pinter dibandingin bodoh? Pinter lawan pinter, bodoh lawan bodoh. Lebih baik pemimpin kafir asal rajin daripada pemimpin muslim tapi malas. Lah, kok rajin dibandingin malas? Saudara, kalau bodoh dibandingin pinter, jujur dibandingin korup, rajin dibandingin malas, itu sama juga bandingin duren sama tai. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah, berarti perbandingan tadi ngawur tidak? Sehat atau sakit? Pinter atau goblok? Nah, makanya saya nggak habis pikir.
Ini yang ada di sini yang hadir, masya Allah, dikasih cuman 2-3 menit udah langsung paham. Ini profesor doktor kuliah 20 tahun lebih nggak paham-paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita bikin perbandingan. Maaf sebelumnya, saudara, iman nggak bisa dibandingin dengan kekufuran. Islam nggak bisa dibandingin dengan kekafiran. Orang Muslim mau dibandingin sama orang kafir, nggak bisa, saudara. Sejelek-jeleknya orang Islam, saudara, imannya jauh lebih baik dibandingkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baiklah, andai kata kita terpaksa harus membandingkan orang Islam dengan orang kafir. Nah, kalau kita membandingkan si Islam sama si kafir, maka variabel yang lain harus seimbang dong. Saya mau tanya yang hadir sini, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana yang bagus? Mana lebih bagus? Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana yang lebih bagus? Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana yang bagus? Jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas. Ternyata jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, muslim yang lebih unggul, saudara. Jadi artinya kalau ngebandingin jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, korup lawan korup, maling lawan maling dong. Nah, masa orang kafirnya jujur, saudara, orang Islamnya maling. Nah, itu kan perbandingan sama juga bandingin duren metai. Ini namanya profesor goblok, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang ya saya sampaikan begini. Jadi kalimat-kalimat begitu mengada-ada, ingin jual ayat, ingin jual agama, naudzubillah min dalik. Nah, baiklah ya ikhwan, sehebat apapun upaya kita, sebesar apapun tenaga kita, tetap nggak bisa menang tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa menang. Kita kalaupun menang bukan karena hebatnya kita, bukan karena besarnya tenaga kita, semata-mata hanya karena nasrum minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Nah, bagaimana Allah memberikan pertolongannya kepada kita? Tinggalkan kemunkaran, tinggalkan kemaksiatan, laksanakan semua perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, tambah dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, diri tahajud di waktu malam, minta pertolongan Allah. Baca zikir, baca wirid, baca sholawat, baca Al-Quran, itu yang utama, saudara. Baca, mohon. Dan jangan lupa baca yang banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, karena ini amanat Nabi yang mengamanatkan, saudara. Nah, jadi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan serba sulit, jangan lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau bisa harus Senin Kemisnya jangan kita tinggalkan puasa. Nah, tapi tetap di dalam urusan soal politik, sikap kita jelas bahwa kita hanya boleh memilih pemimpin muslim, titik. Haram kita memilih pemimpin kafir. Nah, karena itu saya minta dengan tulus kepada umat Islam, siapapun anda, dimanapun anda yang ada di Jakarta, kalau besok dalam pilkada, andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, tetap tidak diproses, tetap akan mengikuti pilkada besok, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Calon gubernur muslim kita ada 2. Ada Anies Baswedan dan ada juga Agus, putra dari SBY. Saya hanya minta, kalau anda pendukung Anies, jangan sekali-kali menghina Agus. Dan kalau anda pendukung Agus, jangan sekali-kali menghina Anies. Jadi sesama calon muslim gak boleh saling hina. Gak boleh. Kenapa, saudara? Karena perjuangan kita masih panjang. Kalau pendukung Agus dan pendukung Anies saling caci maki, saling menjelekkan, saling kirim berita-berita fitnah, yaitu di medsos, saudara, itu nanti calon kafir yang untung. Nggak boleh, saudara. Dan bahayanya di mana? Andai kata pendukung Anies dan pendukung Agus saling fitnah, saling menjatuhkan, taruh Anies yang masuk putaran kedua melawan si kafir, nanti pendukung si Agus sudah sakit hati, kecewa, mereka nggak mau dukung Anies. Karena apa? Karena kemarin dihina. Itu bahaya, saudara. Bahaya. Jangan-jangan besok udahlah, mereka mau golput saja, akhirnya menang orang kafir, saudara. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau Agus yang menang, masuk ke putaran kedua, saudara, tapi karena Anies dihina, Anies dicaci maki, Anies difitnah, pendukungnya sakit hati,
Nah begitu masuk putaran kedua, mereka nggak mau dukung Agus. Akhirnya si kafir yang bisa menang, saudara. Begitu saya minta umat Islam, silakan Anda pilih siapa yang Anda suka dari Agus dan Anies ini. Anda punya pertimbangan, silakan. Oh Anda bingung, istaghfir rabbak wastafti qalbak. Anda istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Minta putusan dari hati nurani kita, saudara. Yang penting muslim menang. Nggak boleh kita saling menjatuhkan satu sama lainnya. Amin ya rabbal. Bahkan saya dan kawan-kawan sedang berjuang. Kita sudah buka posko di 267 kelurahan se-Jakarta sampai ke Kepulauan Seribu. Kita punya tekad bagaimana di putaran pertama yang menang sama-sama muslim, saudara. Ini perjuangan kita, jangan putus asa dulu. Jangan bilang itu nggak mungkin, itu sulit. Jangan. Ini perjuangan kita. Bagaimana Anies dan Agus masuk menjadi all muslim final, saudara. Nah, biar muslim lawan muslim di putaran kedua, saudara. Karena di Indonesia ini jumlah penduduk Jakarta, saudara, supaya kita ketahui 89% adalah muslim, saudara. Dan hampir 8,2 juta pemilih itu adalah suara umat Islam. Nah karena itu, saudara, suara ini harus kita ambil semua. Bagaimana untuk memenangkan orang Islam. Saya yakin kalau pendukung kedua calon ini tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, insya Allah, saudara, untuk putaran kedua bisa kita rebut dua-duanya muslim. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya nggak bakal biarkan. Pokoknya kalau ada siapapun, mau tokoh, mau kiai, mau ustadz, menghina salah satunya, akan saya tegur, saudara. Ini bukan saatnya kita ribut. Ini bukan saatnya kita saling menjatuhkan. Bukan. Maaf nih kalau istilah anak muda, muslim sama muslim lagi berkelahi nih. Datang orang kafir, berhenti dulu, tonjok dulu si kafir. Si kafir udah bonyok, baru kita berantem lagi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, jadi jangan udah muslim gak boleh ribut, saudara. Ini apa namanya, perjuangan kita semua. Dan selain itu, saudara, kita minta tolong, ini informasi. Waktu pemilihan gubernur, saudara, Fauzi Bowo melawan Jokowi, saudara, itu sebetulnya yang menang adalah golput. Jadi Jokowi cuma dapat kurang lebih 2,1 juta, kemudian Fauzi Bowo dapat 1,9 atau 2 juta, itu yang golput 2,67 juta. Nggak main-main, itu yang menang golput, saudara. Nah makanya sekarang ini yang golput itu sedang kita bujuk supaya mereka tidak golput lagi, saudara. Saya nggak mau berdebat dengan mereka. Oh, di antara ada yang mereka mengatakan ini kan demokrasi togut, ini kan ikut pemilu kan haram. Kita nggak usah berdebat. Taruhlah demokrasi haram, taruh demokrasi itu togut, taruh ini ikut pilkada haram. Tapi jangan lupa, babi itu haram kalau terpaksa boleh dimakan. Babi itu haram, saudara, haram. Tapi kalau terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, saudara, boleh dimakan. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kalau Anda anggap ini haram, terus Anda nggak mau sentuh orang kafir yang menang, Anda berdosa, bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan, ini saatnya bukan kita berdebat. Bukan, ini bukan kita berdebat, ini demokrasi bagaimana. Bukan, ini saatnya kita bicara bagaimana merebut kembali Jakarta agar dipimpin oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kabar gembiranya saya sampaikan kepada Anda, dari kelompok-kelompok yang golput tadi, mayoritas mereka sudah setuju untuk memenangkan calon muslim, sudah. Mudah-mudahan takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Kami dari FPI itu sudah mewajibkan DPD FPI DKI dari mulai awal Oktober sampai menjelang pilkada wajib menggelar 44 kali tablik akbar di 44 kecamatan. Jadi Jakarta ada 44 kecamatan. Karena itu tiap 2 malam sekali kami tablik akbar. Untuk apa? Untuk terus menyuarakan kepada umat, menangkan muslim, menangkan muslim, menangkan muslim. Ini umat harus terus dikerahkan. Nah, karena itu saya minta dari ikhwan-ikhwan yang lain juga jangan sampai berhenti untuk memberikan pencerahan kepada umat. Nah, mudah-mudahan Allah menangkan kita semua. Nah, terima kasih, saya minta maaf. Tawalna alaikum. Kalau saya hari ini terlalu panjang bicara, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.